Nah oke, jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada tulisan Seviro Yusa SF1000 2 channel audio booster 1000 watt. Oke, seperti biasa tampilan depan seperti ini ya. Ada lampu power, lampu protect, bass treble, line in, volume, dan di sini ada input high input ya. Oke, seperti biasa pada bagian belakang terdapat ground rem B+. Terus di sini ada bridge untuk terminal speaker. Ini ya. Oke, di sini seperti ini untuk menghandle speaker subwoofer ya. Oke, saya akan ini masukin tegangan 12 volt di sini. Jadi di sini sumber tegangannya saya menggunakan adaptor 5 ampere. Terus di sini ada potensio untuk mengatur apa itu voltasenya ya. Di sini saya atur tegangannya di 12 volt. Di sini 12 volt, sudah 12 volt. Nah, terus di sini saya akan saya gabungkan menjadi satu ya. Plus 12 volt dan rem. Ini supaya untuk mengaktifkan remnya ini. Oke, kita bisa cek jarum avonya ini ya. Nah, dia jarum avonya itu langsung drop ya. Oke, sekali lagi saya akan pindah ke 10 DC volt. Saya akan masukkan ke plus 12 volt B+. Bisa terlihat. Nah, jadi tegangannya langsung habis 0. Nah, kenapa kok bisa habis? Bisa dipastikan di dalamnya di sini ada yang konslet, antara plus dan min ini ada yang konslet ya. Nah, kalau kemungkinan bisa jadi ini ada FET. Di sini kan ada IRF itu ya. Biasanya dia menggunakan IRF. Biasanya IRF-nya itu short atau ada komponen lain yang konslet. Oke, langsung saja kita akan bongkar ininya, power monobloknya ini. Oke, di sini sekrup sudah saya lepas. Mari kita lihat untuk bagian dalamnya apakah ada yang terbakar atau tidak. Kita cek satu persatu kondisi fisik, komponen fisiknya ya. Apakah ada yang terbakar atau ada yang pecah atau gimana. Oke, di sini untuk komponen kondisi fisik tidak ada yang short. Oke, sebentar. Di sini ada yang Oke, saya akan ini ya. Saya akan balik, saya akan lihat bagian jalur-jalurnya. Di sini kondisi fisiknya itu terlihat bagus, tidak ada ini elko kembung juga tidak ada. Untuk komponen gosong juga tidak ada. Oke, saya akan bongkar, saya akan balik. Kenapa kok antara plus dan min ini itu short? Nah, oke, sebelum saya otak-atik di sini tampilan bagian belakang PCB seperti ini ya. Seperti ini. Dan di sini saya lihat untuk solderannya, solderan cukup bagus. Tidak ada jalur yang gosong. Nah, kemungkinan FET ini ada yang konslet. Soalnya ini kan plus di sini. Ini di sini ada lilitan ke sini, di sini ada trafotoroid. Nah, trafotoroid ini salah satunya ini ya. Ini mengarah ke bagian IRF. Coba kita lihat. IRF-nya ini N06 ya. 50N06. Yang umumnya kan IRF Z44N itu ya, yang biasanya saya bongkar. Nah, terus bisa jadi kalau di DC to DC ini, inverter DC to DC ini ya, tidak ada yang short. Kemungkinan ini ya, TR finalnya ini short, terus dia mengakibatkan
beban terlalu over, jadi ininya harus apa itu enggak kuat ya kalau ininya kebeban terlalu over, bagian driver bermasalah. Oke, juga ini diodo ya, diodo ini konslet bisa jadi terus menyebabkan inverter DC-DC ini bermasalah. Oke, saya akan kerjakan terlebih dahulu. Saya akan cek komponen satu persatu apakah ada yang short atau tidak. Oke, saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, sekarang saya sudah ini ya menemukan yang menyebabkan konslet itu apa. Ternyata yang menyebabkan konslet itu terletak di IC-nya ini ya, IC inverter DC-DC. Entah kenapa ini IC-nya kok konslet. Yang pasti ini nanti saya akan ganti ya dengan yang baru. Namun sebelum dikasih tegangan 12 volt, saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Untuk cara pengecekannya yaitu seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan AVO analog. Sebentar, saya menggunakan AVO analog. Kita balik, yang merah dikasih ke negatif, yang hitam dikasih ke merah. Nah, yang merah ini dicapitkan ke ini ya, ke ground. Yang merah ini dicapitkan ke ground. Lalu untuk yang tespen warna merah kita kasih ke bagian plus ya. Nah, ini tadi itu konslet ya teman-teman, jadi seperti kawat. Nah, seperti ini konsletnya, tetapi di sini sudah dia sudah tidak konslet. Nah, jadi saya tadi yaitu pertama melepas IRF, saya cek ternyata tidak apa-apa. Terus saya mengecek kemungkinan elko ini konslet, ternyata dia tidak konslet. Untuk elko-nya juga normal, ini elko-nya 25 volt 1000 mikro. Nah, perkiraan selanjutnya saya ini ya, diodenya. Kemungkinan diode ini jadi kawat. Ternyata setelah saya lepas, saya ukur dia tidak jadi kawat ya. Jadi intinya komponen-komponen yang saya lepas ini tidak ada yang rusak. Terus saya cari lagi, ternyata ketemu yaitu IC ini ya. Oke, kaki IC ini TL494 ini ternyata konslet ground. Nah, segitu ya. Ini saya tempelkan, saya letakkan di kaki IC. Nah, ini seharusnya tidak boleh jadi kawat ya. Oke, nah ini untuk plus, ini yang ke plus ya. Nah, sekarang kita cek untuk IC-nya. Di sini IC-nya umumnya itu menggunakan, nah di sini IC-nya menggunakan TL494. Ini kenapa ya kok bisa konslet, itu saya juga nggak tahu. Ini nanti saya akan pasang kembali untuk IRF-nya atau FET-nya ini ya. Terus ini juga elko-nya. Ini nanti saya akan ganti untuk elko-nya, dikarenakan ini ya, elko-nya sudah, kakinya itu sudah teyeng. Terus saya akan kembalikan lagi untuk diodenya ini. Oke, langkah yang saya lakukan selanjutnya yaitu mengganti ini IC-nya ini. Lalu saya akan cek apakah masih konslet atau tidak ya, sebelum dimasukin tegangan input 12 volt di sini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sekarang sudah beres ya. Jadi tadi itu saya ganti IC-nya, ternyata tetap ada yang konslet. Ternyata yang konslet adalah FET-nya ini ya. FET-nya ini yang lawas ini. FET-nya ini short atau konslet hanya satu, akan tetapi saya ganti semuanya ya. Soalnya nanti kalau hanya diganti cuma satu saja itu nanti tidak awet ya teman-teman. Jadi di sini FET-nya 50N06 ini tadi saya ukur ada yang konslet satu, hanya satu yang konslet, akan tetapi saya ganti semuanya dengan IRF Z34N dua-duanya nih ya. Terus ini tadi setelah saya ganti IC TL494 dengan yang baru, saya cek untuk apakah konslet atau tidak. Ternyata dia tidak konslet ya. Nah, ini IC-nya. Cara pengecekannya yaitu seperti ini ya. Seperti biasa, kali 1 ohm pada AVO analog. Dan ini dibalik. Untuk yang
test pen warna merah itu ditancepin ke main pada AVO. Untuk yang warna hitam, kabel hitam pada AVO dipindah ke warna ini ya, warna plus. Nah, untuk yang ini kabel hitam plus ini itu kita arahkan ke bagian ground atau main pada input tegangan ini ya. Nah, terus yang ini test pen merah ini kita kasih ke positifnya ini. Nah, seharusnya dia tidak jalan ya. Akan tapi di sini dia jalan sedikit. Itu berarti tandanya dia normal. Nah, kalau sudah seperti ini dia normal ya. Akan tetapi tadi itu kalau saya tempelkan di positifnya ini, tadi itu dia jarumnya itu sama kayak nah seperti ini, sama kayak ditempelkan, jadi konslet itu ya, jadi kawat. Akan tetapi di sini sudah tidak ada yang konslet. Coba saya akan masukkan tegangan input 12 volt, mudah-mudahan langsung bisa nyala ya. Untuk lampu indikatornya nanti akan nyala hijau. Oke, saya akan ini tancapin dulu untuk adaptornya, saya setel ke 12 volt ya. Oke, jadi di sini sudah saya tancapin untuk adaptornya, sudah saya nyalakan. Kita lihat untuk tegangannya ini 12 volt ya, saya kali 10 DC. Di sini AVO saya menunjukkan, kalau di sini menunjukkan 12 volt. Coba kita akan tempelkan kepada B+ atau 12 volt ya. Mudah-mudahan langsung bisa nyala. Oke, tidak ada percikan api ya. Tadi di sini ada percikan api. Kita lihat lampu indikator dan alhamdulillah rabbil alamin lampu indikator sudah nyala hijau. Jadi dia tidak lagi protek ya. Oke, sebentar. Oke, kita lepas. Kita pegang ini fatnya, apakah ada yang panas. Dan ternyata di sini semuanya dingin, tidak ada yang panas berlebih. Dan artinya di sini saya akan pasang. Artinya di sini sudah kemungkinan sudah beres. Kita tinggal pasang di sini. Lalu saya akan tes suaranya seperti apa ya. Apakah suaranya serak atau gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya kata pemiliknya ini power monoblock ini tiba-tiba mati. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Saya akan rakit di sini terlebih dahulu ya. Sebelum saya rakit, saya akan lihat terlebih dahulu untuk drivernya ini ya. Nah, drivernya seperti ini untuk mesin-mesinnya. Di sini elko-nya 35 volt, kemungkinan tegangan sekitar 20 volt ya. Plus 20 volt, min 20 volt CT. Di sini untuk TR final dia menggunakan transistor ini. Berapa ini? Finalnya B778 dan juga D998 ya. B778 D998. Di sini transistornya ini berapa ini? D667. Terus di sini pasangannya yaitu B647 dan D667. Oke, nah seperti ini untuk drivernya ya. Oke, sekarang saya akan pasang di sini. Nah, saya akan sekrup terlebih dahulu ya, nanti saya bunyikan soalnya dia panas. Saya akan tempel di sini. Ini sekrupnya. Oke, saya pasang terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sudah saya persiapkan untuk mengetes musiknya ya. Di sini sudah saya tancapin RCA, terus ada input saya menggunakan MP3. Tegangan terletak di 12 volt. Oke, kita saatnya untuk cek audionya. Saya lepas terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu indikator nyala hijau. Kok nggak bunyi ya? Mungkin volumenya bisa didengar ya.
alhamdulillahirobbilalamin, di sini power monobloknya sudah berbunyi dengan normal ya. Ini saya volumenya saya iringkan ya volumenya, biar tidak suaranya biar tidak kekencengan. Oke, volumenya saya kecilkan terlebih dahulu ya ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya besarkan untuk volumenya. Alhamdulillahirobbilalamin. Power monoblok Seviro SF 1000 2 channel audio booster 1000 watt ini sudah kembali dengan normal, dan komponen yang rusak yaitu adalah ini FET 5060, dan ini alko saya ganti, dan juga ini ya TL494. Oke, saya kecilkan terlebih dahulu untuk volume musik. Nah, sudah. Jadi power ini sudah selesai ya. Suaranya juga tidak serak untuk suaranya. Jadi untuk kerusakannya yaitu ini komponen FET dan juga IC TL494 yang katanya mati total. Ternyata tadi setelah saya cek, ini tegangannya ini dia ada konslet ya. Jadi antara plus dan min ini jadi satu. Tadi muncul percikan api saya lihat. Lalu setelah saya cek komponen-komponen, ternyata ada yang short ini. Oke, mungkin perbaikan power mobil monoblok 2 channel sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video-video saya, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan oke, terima kasih.